terasa ya, kalian sekarang sudah naik di kelas 9. Selamat ya. Oke, hari ini selamat berjumpa lagi dengan Bu Arfi di kelas PPKN. Jangan bosan ya. Nah, untuk kali ini, pada video pembelajaran hari ini, Bu Arfi akan menjelaskan kepada kalian tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Jadi, Bu Arfi harapkan setelah kalian melihat video pembelajaran ini, kalian dapat mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat, terlebih mengenai praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, yakni pada tahun 1945 sampai dengan 1950, Pancasila mendapat pertentangan dari berbagai pihak. Dari pihak luar seperti halnya Belanda, dan jangan salah, dari bangsa Indonesia sendiri juga mendapat banyak pertentangan. Kalian bisa lihat di sini. Terdapat upaya-upaya pemberontakan terhadap NKRI di sejumlah tempat. Yang pertama, pemberontakan yang sangat terkenal, yakni pemberontakan PKI. Yang kedua, pemberontakan DITII di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Yang ketiga, pemberontakan Ratu Adil. Yang keempat, pemberontakan Andi Aziz. Dan yang terakhir, pemberontakan RMS. Oke, ini adalah contoh-contoh upaya pemberontakan. Jadi, apakah hanya ini, Bu? Tidak, masih ada beberapa lagi yang akan kita bahas nanti pada pertemuan selanjutnya. Pada tahun 1950, presiden yang kala itu dipimpin oleh Soekarno memiliki jabatan atau berfungsi sebagai kepala negara. Namun, kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri. Dengan demikian, maka bentuk pemerintahannya adalah parlementer. Oke. Penerapan Pancasila pada periode 1950 sampai dengan 1959 cenderung diarahkan ke ideologi liberal. Kalian harus tahu bahwa ideologi yang dipakai di Indonesia adalah ideologi Pancasila. Nah, diarahkannya ideologi ini menjadi ideologi liberal, hal ini tidak menjamin bahwa pemerintahan akan stabil. Namun, terjadi satu peristiwa yang sangat membanggakan saat itu. Indonesia berhasil melaksanakan pemilunya yang pertama pada tahun 1955, yakni memilih anggota DPR dan Badan Konstituante. Pada tahun 1950 sampai 59, nah, ini tadi yang Bu Arfi katakan, ada pemberontakan lain, yakni di Sulawesi Selatan, terus di Aceh, kemudian pemberontakan PRRI, pemberontakan Permesta, masih banyak lagi, dan itu ingin menggantikan ideologi Pancasila. Sebagian pihak menyebut bahwa masa kepemimpinan Soekarno disebut sebagai masa demokrasi terpimpin. Kenapa, Bu, disebut sebagai demokrasi terpimpin? Karena kepemimpinan saat itu segala keputusannya terpusat pada presiden. Nah, presiden di kala itu adalah Soekarno. Jadi segala kebijakan, segala keputusan semuanya ditentukan atau sebagian besar ditentukan oleh Soekarno. Nah, terjadi peristiwa pemberontakan juga PKI atau biasa kita kenal G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965. PKI ini berusaha merebut kekuasaan, ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis, disertai dengan pembunuhan perwira tinggi dan seorang ajudan jenderal. Pada tanggal 12 Januari 1966 terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan yang dikenal sebagai
Tritura atau 3 tuntutan hati nurani rakyat. Adapun isi Tritura itu, yang pertama, bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Yang kedua, bubarkan kabinet Dwi Korah. Yang ketiga, turunkan harga-harga. Nah, masa kepemimpinan Soekarno dari 1945 sampai dengan 1966 disebut sebagai Orde Lama. Kemudian tahun 1966 tonggak kekuasaan berpindah ke Soeharto. Nah, masa kepemimpinan Soeharto ini disebut sebagai Orde Baru, di mana Orde Baru ini berlangsung dari tahun 1966 sampai dengan 1998. Nah, masa setelah 1998 sampai dengan sekarang disebut sebagai masa reformasi. Pada masa awal reformasi ini terjadi kemunduran ekonomi Indonesia dan terdapat dugaan penyelewengan Pancasila. Reformasi ini terjadi karena menuntut Soeharto agar turun dari jabatannya. Kemudian kita sebagai rakyat Indonesia ingin melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Nah, nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan perkembangan zaman itu yang seperti apa, Bu? Yang pertama, Pancasila itu bersifat aktualis, dinamis, antisipatis, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, pengetahuan, dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Sebagai ideologi terbuka secara struktural, Pancasila memiliki dimensi idealis, dimensi normatif, dan dimensi realistis. Perwujudan nilai Pancasila juga terjadi atau dilaksanakan yang pertama di bidang politik, dapat dilihat dari beberapa hal seperti lembaga negara, lembaga hukum, dan sistem demokrasi yang dianut di Indonesia. Perwujudan nilai Pancasila juga dapat dilihat pada perkembangan kebutuhan masyarakat dan negara mengenai lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada sistem hukum nasional, karena perlu kita ingat tadi bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Maka hukum yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada demokrasi Pancasila mengutamakan pada musyawarah mufakat. Musyawarah dapat diartikan sebagai upaya bersama mencari pemecahan suatu masalah. Kalian bisa lihat pada layar nilai-nilai Pancasila pada bidang sosial budaya, seperti menghargai keragaman budaya, pelestarian keragaman budaya, pengembangan nilai sosial, dan modernisasi yang dijiwai oleh Pancasila. Perwujudan Pancasila juga diatur dalam pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Serta pada pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan
Keamanan Negara. Nah, itu adalah sedikit materi yang Bu Alfi sampaikan untuk bab yang pertama di kelas 9. Terima kasih kalian sudah memperhatikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian. Pesan Bu Alfi, tetap jaga kesehatan kalian, tetap berfastabiqul khairat, dan tetap ingat bersosial media dengan bijak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.